Sebagai seorang tech enthusiast di lingkungan keluarga dan teman-teman gue sering banget jadi tempat untuk konsultasi seputar gadget. Gue yakin teman-teman yang suka nonton video semacam ini juga pasti jadi tempat keluarga buat nanya-nanya soal rekomendasi gadget, bener gak? Kalau case gue, yang paling sering ditanya itu tentu saja adalah soal laptop, terutama dari om dan tante yang anaknya mau masuk kuliah atau dari teman yang adiknya baru mau masuk kerja. Biasanya, untuk ngejawab pertanyaan mereka, gue selalu tanya balik, budgetnya ada berapa? Dan kalau kebetulan budgetnya ada di kisaran belasan juta, gue langsung rekomendasiin MacBook Air M1 nggak pakai pertimbangan panjang. Kenapa gue yakin banget? Karena gue udah gunain MacBook Air M1 ini selama 3 tahun, dan rasanya sih belum ada yang bisa gantiin laptop ini sampai sekarang. By the way, ini versi paling dasar ya, memori 8GB dan storage 256GB yang keluar di tahun 2020. Tapi kalau sekarang ini, di bulan Juni 2024 ini, gue ditanya apakah masih worth it beli MacBook Air M1, gue bakal nyuruh teman-teman buat nunggu dulu kali ya. Kalau misalnya kebutuhannya nggak terlalu urgent. Kenapa? Nanti gue bahas. Halo semuanya, gue Eki dan kamu sedang nonton long term review MacBook Air M1 dan alasan kenapa laptop ini masih worth it di tahun 2024. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa gue masih beli laptop padahal udah ada PC untuk kerja? Jawabannya ya karena sebagai seorang pekerja remote, gue butuh juga perangkat yang mendukung gue buat kerja dari mana aja. Soalnya, selain kerjaan utama gue, ada beberapa proyek yang gue kerjain di luar jam kerja dan juga di luar hari kerja. Salah satunya ya channel YouTube ini. Plus, karena gue sekarang udah berkeluarga, jadi gue jarang banget ada di rumah pas weekend. So, emang butuh laptop untuk mengakomodasi kebutuhan gue ini. Jadi, berdasarkan use case gue memang butuh laptop yang punya ketahanan baterai yang oke di samping performa yang cukup. Ngomongin soal baterai ya, gue inget banget pertama kali chip M1 dari Apple ini dikenalin ke publik, media teknologi itu langsung gempar banget. Alasannya pertama, karena ini adalah langkah Apple untuk mulai memproduksi chip komputer mereka sendiri, di mana Apple sebelumnya tuh masih bergantung sama Intel dalam hal produksi CPU. Jadi, Apple mau nggak mau ya terima aja performa yang bisa dihasilin sama chip Intel. Dan kedua, ini adalah transisi yang penting karena Apple mulai hijrah dari arsitektur x86 ke ARM untuk lini komputer mereka, mengikuti langkah iPhone dan iPad yang seperti kita tahu punya efisiensi daya yang lebih baik. Gue sih cukup excited ya sama berita ini, karena sebagai pengguna MacBook Air keluaran 2016 dengan chip Intel yang dikasih sama kantor gue dulu, gue ngerasain kalau MacBook dan macOS itu punya manajemen daya dan tenaga yang lebih oke dibandingkan dengan laptop Windows sekelasnya. Gue ingat banget pada saat itu MacBook Air gue bisa bertahan 6-7 jam tanpa dicas, yang bikin gue tuh pede kerja lama-lama di cafe tanpa bawa charger. Ya walaupun setelah dipakai 5-6 tahun baterainya udah banyak masalah dan ini sih wajar ya. Dan kabar baiknya setelah gue upgrade ke MacBook Air M1, kekuatan baterainya melebihi ekspektasi gue sih. Untuk penggunaan ringan kayak nonton YouTube, browsing, kerja ringan, MacBook Air M1 ini bisa bertahan 8-10 jam untuk sekali pengecasan full. Ini artinya buat gue yang cuma pakai laptop sekitar 1-2 jam sehari, dia bisa bertahan seminggu tanpa dicas. Dan ini keren banget sih. Tapi beda soal kalau misalnya laptop ini dipakai untuk pekerjaan yang lebih berat, seperti untuk edit video, main game tipis-tipis. Iya bener, MacBook ini masih bisa dipakai main game. Dia bisa bertahan sekitar 5-6 jam untuk satu kali pengecasan full, so masih tetap bisa dipakai kerja seharian tanpa ngecas sama sekali. Dan faktor ketahanan baterai ini adalah alasan pertama kenapa MacBook Air M1 ini masih jadi laptop yang gue rekomendasiin di tahun 2024 ini. Nah, terus kalau ada teman-teman yang mungkin nanya, kok MacBook Air M1 ini masih gue rekomendasiin sih? Ini kan udah rilis 4 tahun yang lalu. Kenapa nggak rekomendasiin yang lebih baru kayak MacBook Air M2 atau bahkan M3? Alasan gue adalah karena rasio harga dan performa MacBook Air M1 ini masih jadi yang paling oke saat ini. Kalau teman-teman cek sekarang di e-commerce, mungkin harga MacBook Air M1 yang baru tuh udah di kisaran harga 11 jutaan. Sementara MacBook Air M2 itu masih di sekitaran harga 14 jutaan dan M3 itu masih di harga 18 jutaan.
Dan ketika kita ngebandingin performa mentah dari chip M1, M2, dan M3 ini, skor single core dan multi-core-nya tuh nggak terlalu signifikan lompatannya. Rata-rata nggak sampai 20% kenaikan performanya setiap generasi. Nah, bandingin sama lompatan performa saat Apple transisi dari Intel ke M1. Ini jauh banget dan bikin gempar karena Apple nggak naikin harga laptopnya saat itu. MacBook Air M1 itu dirilis di harga $999 sama kayak versi Intelnya yang keluar di tahun yang sama. Anyway, gue bukan orang yang suka mantengin benchmark kayak gini karena rasanya sih kurang relate aja sama performa dunia nyata. Plus, sebagai konten kreator part-time yang nggak full-time kerja ngedit dan render video di MacBook, gue nggak begitu permasalahin sih kecepatan render yang beda 1-2 menit. Mayoritas pengguna, termasuk gue, nggak bakal bisa ngebedain sih rasa performa single core dan multi-core di penggunaan harian. Jadi rasanya untuk saat ini MacBook dengan chip M1 masih sangat cukup untuk use case penggunaan gua sehari-hari. Tapi yang bisa gue share dari penggunaan selama beberapa tahun ini, gua nggak pernah ada keluhan sih saat buka macam-macam aplikasi, buka Chrome dengan banyak tab sekaligus, edit dan render video 4K, untuk desain grafis, dan pekerjaan ringan sampai berat lainnya. Dan gue sih rasanya pede ya, pakai MacBook Air M1 ini sampai kira-kira 4-5 tahun lagi. Mungkin di tengah-tengah gue bakal perlu ganti baterai, but that's it. Berkaca dari pengalaman gue pakai laptop Windows dan Linux dengan prosesor Intel pas kuliah 10 tahun lalu, pakai 2-3 tahun aja tuh rasanya udah banyak masalahnya. Entah masalah driver lah, blue screen lah, virus lah, baterai bocor lah, banyak lah pokoknya masalahnya waktu itu. So, faktor performa dan harganya yang oke banget saat ini jadi faktor yang bikin gua bisa bilang MacBook Air M1 ini masih sangat worth it dibeli di tahun 2024 ini. Nilai plus lainnya yang bisa gua share soal laptop ini adalah build quality ya sih. Untuk saat ini di harga 11 jutaan, gua udah bisa dapat laptop yang desainnya masih bisa gua bilang premium, terus body full aluminium, kualitas layar retina yang jernih banget, typing feel dan trackpad yang oke punya, size yang compact dan ringan, bikin enak dibawa-bawa. Kayaknya nggak banyak sih yang bisa gua komplain di price point segini. Dan ada satu hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman ya untuk beli MacBook Air M1 ini, terutama kalau kamu emang udah pakai device Apple lain, misalnya pakai iPhone dan iPad. Gue sendiri awalnya skeptis dan ragu untuk terjun ke ekosistem Apple ini, karena sebelumnya gue hampir 10 tahun kan pakai Android dan Windows. Tapi ternyata setelah dicoba pakai, memang integrasi antara device Apple itu kayaknya yang paling juara deh saat ini. Use case paling simpel adalah fitur AirDrop yang bikin transfer file antara device itu jadi gampang banget. Khusus buat gue ini kepake buat gue yang rekam video ini pakai iPhone 13 di sini dan ngeditnya pakai MacBook ini. Dan ada banyak fitur-fitur lain yang bikin gue betah di ekosistem ini. Contohnya kayak continuity camera yang bikin gue bisa pakai kamera iPhone buat jadi webcam di MacBook. Fitur universal control yang bikin kita bisa kontrol iPad dari keyboard dan trackpadnya MacBook. Atau fitur sidecar yang bisa ngubah iPad jadi second screen di MacBook kita. Atau mungkin use case yang lebih spesifik lagi, kalau misalnya kita lagi ngedit video pakai CapCut, kita bisa pakai iPhone kita buat langsung jadi mic input buat laptop kita secara wireless. Intinya, hal-hal kecil kayak gini tuh ternyata ngebantu produktivitas banget buat gua secara pribadi, dan ini yang bikin gua makin yakin buat rekomendasiin MacBook Air M1. Tapi ini mungkin khusus buat kamu yang emang udah pakai device Apple lainnya ya. Oke, dari tadi bahas panjang lebar soal yang cakep-cakep aja. Gimana soal kekurangannya? Well, menurut gue sih ada beberapa kekurangan tentu saja yang mungkin lebih ke nitpick kali ya. Yaitu pertama di sisi desainnya kali ya, yang menurut gue tuh desain yang tapered kayak gini atau meramping dari satu sisi gitu, bikin kurang nyaman aja buat dipegang, agak berasa tajam lah. Gue secara pribadi lebih suka desain MacBook Pro atau bahkan desain MacBook Air yang baru yang lebih kotak dan simetris, jadi lebih oke buat dipegang dan nggak terasa tajam. Dan yang kedua, mungkin dari sisi port kali ya, yang menurut gue tuh terlalu minimalis. Cuman ada 2 port USB-C dan 1 headphone jack di sini. Rasanya buat konten kreator tuh minimal ada card reader slot lah, atau syukur-syukur ada HDMI port biar ngemudahin hidup kita tanpa perlu pusing-pusing mikirin perdonggelan. Dan minus yang menurut gua paling mengganggu adalah MacBook Air M1 ini
lumayan berasa panasnya kalau dipakai kerja berat kayak edit video atau main game ringan. Ini sebenarnya karena MacBook Air M1 itu pakai sistem pendinginan pasif alias nggak punya kipas dan lubang exhaust. Dan satu-satunya cara dia menyalurkan panas keluar ya dengan lewat bodi aluminiumnya yang panasnya tuh bikin nggak nyaman kalau kita taruh di paha. Tapi dari pemakaian gua sampai sekarang, panasnya tuh belum bikin sampai chipnya throttling sih. Jadi untuk performanya sih masih aman aja walaupun device-nya cukup panas. Tapi sebenarnya ada nilai plus dari sistem passive cooling ini karena nggak ada kipas tuh bikin laptop ini sunyi senyap. Jadi nyaman aja dipakai kerja pas malam-malam. Tapi rasanya kalau dari gua minusnya itu aja sih. Balik lagi ya, tiap use case orang tuh pastinya bakal ngerasain plus minus yang berbeda. Nah, balik lagi ke statement gue di awal video, per bulan Juni ini kalau gue ditanya apakah gue masih rekomendasiin MacBook Air M1, jawaban gue adalah masih, tapi tunggu dulu kalau memang kebutuhannya belum terlalu urgent. Soalnya baru-baru ini Microsoft ngumumin platform Copilot Plus PC yang fokus pada implementasi AI di lini hardware berbasis Windows. Dan di awal peluncurannya ini, Microsoft juga baru aja ngenalin lini laptop Surface terbaru yang pakai seri chip Snapdragon X yang berbasis arsitektur ARM, yang kabarnya punya performa head-to-head sama chip Apple M3. Dan kabar ini exciting banget menurut gua karena artinya Windows berbasis ARM ini lagi digenjot besar-besaran sama Microsoft. Ditambah lagi seri chip Snapdragon X ini juga udah dibekali sama NPU atau Neural Processing Unit, yang artinya proses AI yang dilakukan di laptop kalian bakal jauh lebih cepat karena bisa dilakukan langsung di hardware, bukan cuman berbasis cloud. So, exciting news, terutama buat teman-teman yang mungkin masih mikir dua kali lah ya untuk hijrah ke MacBook dan macOS-nya, karena ya banyak alasan lah, mungkin karena pertimbangan gaming, atau ngoding, atau yang lain-lain. Jadi kalau ada laptop Windows berbasis ARM yang punya performa dan ketahanan baterai yang lebih baik, atau sama lah sama MacBook, ini jadi opsi upgrade yang rasanya perlu ditunggu-tunggu sih buat teman-teman pengguna Windows. Emang sih, pada saat video ini direkam, belum ada benchmark yang bisa kita lihat untuk tahu secara pasti performa dari seri laptop Copilot Plus PC ini. Tapi, kalau gue pribadi saat ini lagi butuh rekomendasi buat upgrade laptop, gue bakal tahan sebentar lah sambil nunggu kabar lebih lanjut. Tapi kalau emang ada kebutuhan urgent, MacBook Air M1 ini tetap masih jadi rekomendasi gue untuk sekarang ini. Akhir kata, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Kalau ada komentar, ada pesan-pesan, boleh tulis di bawah. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!